Shalom. Apa kabar saudara? Puji Tuhan. Isun wae. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Masih hidup? Hanya beberapa orang masih hidup. Yang lain masih pingsan atau apa. Kita sudah melewati pandemi COVID selama 3 tahun. Banyak pekerjaan hilang. Banyak bisnis melayang. Banyak nyawa kerabat kita sudah pulang. Apakah kita juga masih berkunang-kunang dan kejang-kejang mikirin hutang? COVID telah memporak-porandakan hidup banyak manusia dan dunia ini. Seorang ibu bangun pagi-pagi lari di tengah jalan, kemudian ditanya oleh tetangganya, "Bu, mau kemana?" "Mau ke dokter," katanya. "Kenapa?" "Ini periksa mata saya." "Loh, kenapa matanya?" "Nggak tahu kenapa. Tiap kali buka dompet nggak lihat apa-apa," katanya begitu. Yang salah bukan matanya, dompetnya memang kosong akibat COVID. Nah, jangan khawatir, jangan pesimis. Mari kita melangkah ke depan, jangan bilang impossible. Tidak mungkin, terlalu sulit, terlalu susah, terlalu gelap. Coba gunting ini impossible bagi dua. Yang pertama bagian im jadi I am possible. Aku bisa, aku mampu. Bersama Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Jangan khawatirkan kehilangan-kehilangan yang sudah terjadi, sudah lewat. Billy Graham bilang, when wealth is lost, nothing is lost. Waktu kekayaan hilang, tak ada yang hilang. Datang gak bawa apa-apa, pergi pun gak akan bawa apa-apa. Apa pernah melihat orang mati pakai jas, pakai dasi, bawa dompet? Kan gak ada. Makanya orang Arab punya pepatah, kain kafan tidak punya kantong. Pernah lihat pocong ada kantongnya? Yang ada kantongnya kanguru. When wealth is lost, nothing is lost. But when health is lost, something is lost. Kalau kesehatan hilang, nah baru ada yang hilang. Belum semuanya. But when character is lost, all is lost. Kekayaan hilang, gak ada yang hilang. Kesehatan hilang, sesuatu yang hilang. Tapi waktu karakter kita hilang, engkau kehilangan segala-galanya. Kekayaan boleh hilang, uang boleh hilang, perusahaan boleh hilang. Bisa kita rebut kembali, tapi jangan karakter kita hilang. Maka hiduplah dalam pengampunan, bukan dalam penghakiman. Nah, hari ini saya bicara tentang don't judge the book by its cover. Jangan lihat buku dari sampulnya, ulah ningali luar nawae. Lihat isinya. Apa yang Anda lihat hari ini? Itulah penghakiman. Kenapa seorang dokter yang menyelamatkan nyawa harus kemudian dicurigai, diinterogasi, ditelanjangi, minta password, dipikir bawa keluarin senjata. Itulah penghakiman di mana kita sering kali terjebak dalam situasi seperti ini. Penghakiman yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Kita lakukan kepada orang lain. Kepada pasangan hidup kita. Suami istri. Pikir malas. Egois. Cerewet. Kepada anak kita pikir bodoh. Idiot karena ulangannya jelek. Kepada saudara sekandung. Kita pikir serakah karena masalah warisan. Kepada tetangga kita pikir arogan. Kita keluar dia masuk. Kepada hamba Tuhan kita pikir mata duitan kalau bicara soal uang. Kepada sesama jemaat yang dekat dengan hamba Tuhan kita bilang penjilat. Coba apa yang Anda lihat dalam sinetron-sinetron setiap hari. Dari berpuluh-puluh channel televisi. Bukankah tentang penghakiman? Ada masalah, nggak mau dengar penjelasan. Langsung menduga, langsung menjudge, menghakimi. Terjadilah percekcokan, peperangan dan perceraian. Kenapa terjadi penghakiman? Karena prasangka, praduga yang tak sesuai dengan kenyataan. Seperti yang kita lihat. Seorang dokter masuk airport dicurigai, diinterogasi, bahkan mau diborgo. Dia menolong seorang yang keselak, yang menyelamatkan nyawa.
Penghakiman terjadi karena prasangka. Coba Anda kalau lihat ada orang gondrong, ada orang bertato, ada orang berkuncir. Apa yang terpikir dalam pikiran kita? Preman? Tukang malak? Ya seorang pendeta. Pendeta jalanan menyelamatkan anak-anak jalanan. Menyelamatkan orang-orang terlibat narkoba. Menyelamatkan PSK-PSK. Prasangka sering terjadi karena penghakiman sering terjadi karena prasangka-prasangka yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi, mestinya tanya dulu dengan baik-baik, jangan langsung menjudge. Buat anak saya kuliah di Tver, anak saya almarhum sudah dipanggil Tuhan ke rumah Bapak. Pertama kali dia datang di kota Tver dekat Moskow, dia bilang, "Daddy, takut, kenapa? Orang-orang hitam semua banyak di sini," katanya. Saya bilang, "Tidak usah takut. Orang yang kulitnya hitam, belum tentu hatinya hitam juga. Orang kulit putih, belum tentu hatinya putih juga." Betul saja, ternyata itulah malaikat-malaikat hitam yang Tuhan kirim menjaga anak saya. Di Tver rupanya kurang aman, makanya Tuhan kirim orang-orang kulit hitam menjaga kemanapun dijaga oleh mereka. Enggak ada yang kurang ajar. Mereka sayang. Sehingga soal Tuhan, kenapa terjadi sebuah penghakiman? Karena prasangka dan juga like dislike, suka atau tidak suka. Seorang tokoh dunia dari India, Mahatma Gandhi, seorang lawyer, berkulit hitam, waktu muda dia pakai jas, pakai dasi, belajar ke Inggris. Di Inggris untuk memperlancar bahasa Inggrisnya, dosennya, profesornya bilang, "Coba baca kitab Perjanjian Baru, King James Version, bahasa Inggris klasik." Dia senang baca itu Alkitab Perjanjian Baru, khotbah di bukit terutama. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah orang lembut hati, rendah hati, suci hatinya. Senang sekali, mempengaruhi cara berpikirnya untuk kembali ke India, mulai gerakan melawan penjajah tanpa kekerasan. Dia senang dengan Perjanjian Baru. Dia senang dengan khotbah di bukit. Tapi pada satu hari, waktu dia masuk ke dalam sebuah gereja, pintunya tertutup, tak bisa dibuka. Kenapa? Kulitnya hitam. Dalam kekecewaan, dia buka jasnya, dia buka dasinya, bergantilah dia pakaian sari, pakaian orang India khusus. Hanya kain putih saja. Apalagi makin tua, dia hanya memakai pakaian seperti itu saja. Tapi dalam kantong bajunya itu hanya ada 2 benda dikatakan. Benda yang pertama, sepasang, bukan mata bola, sepasang gigi palsu. Kalau mau makan dia pakai, selesai makan dia cuci, kantongin lagi. Lalu Anda benda yang kedua? Benda yang kedua adalah Perjanjian Baru yang dia masih baca terus. Dia terinspirasi dengan khotbah di bukit yang luar biasa. Pimpin gerakan kemerdekaan dari Inggris tanpa kekerasan. Cukup dengan pemogokan saja. Kawan-kawan Mahatma Gandhi sering mengolok-olok Mahatma Gandhi. Kamu senang Perjanjian Baru, senang ajaran Yesus Kristus, tapi kenapa tidak jadi orang Kristen? Apa jawabannya? Aku tidak jadi Kristen karena orang Kristen tidak mempraktekkan apa yang diajarkannya. Apa yang telah dipelajarinya. Sehingga oleh Tuhan, penghakiman terjadi karena prasangka, karena like, dislike, suka atau tidak suka terjadi. Maka terjadilah kemudian penghakiman-penghakiman. Dalam Roma 14 ayat 4 dikatakan, "Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia untuk terus berdiri." Ada pepatah dari negeri Skotlandia katakan, "Do not judge by its appearances. A rich heart may be under his poor coat." Jangan menghakimi, jangan menilai hanya dari tampilan luarnya saja. Anda tidak pernah tahu ada hati yang mulia di balik jaket yang lusuh.
Tidak semua orang yang pakai jaket lusuh adalah seorang pengemis. Kalau toh seorang pengemis, dalam diri seorang pengemis ada mungkin hati yang mulia, yang care kepada orang lain. Sesuai Tuhan, bagaimana kalau kita yang mengalami penghakiman? Bukan menerima penghakiman, tapi bukan menilai orang, tapi kita dinilai orang, dibully orang, dirundung, kata istilah sekarang, oleh orang lain. Dibenci, dimusuhi. Nah, disinilah kemudian pengampunan harus kita lakukan. Bukan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Lu jual, gua beli. Sia jual, aing meli. Ada pengalaman Rasul Paulus dalam kitab Filipi. Di kota Filipi dalam Kisah Rasul pasal 16. Waktu Paulus menginjil kota Filipi, itu bukan kota Yahudi, itu di Eropa sana, ya, Makedonia, kemudian ke Italia. Banyak orang Roma dan Yunani di sana. Saat ia menginjil, ada seorang gadis yang punya roh tenung, bisa meramal, menghasilkan banyak uang sebab dia bisa meramalkan nasib orang. Ada cukong yang memperkerjakan gadis ini, memperalat gadis ini. Uang banyak mengalir. Waktu Paulus datang menginjil, gadis ini mengikuti Paulus terus dan berteriak-teriak, inilah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Kalimatnya enak didengar, tapi sebenarnya ini ejekan-ejekan. Mengejek terus mengganggu Paulus, sehingga Paulus menengking roh ini. Gadis itu menjadi gadis biasa, maka cukong-cukong kehilangan kekayaan, kehilangan pemasukan. Mereka jadi marah, lapor kepada pembesar, berkata dalam ayat ke-20, Kisah Rasul 16. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar kota itu. Berkatalah mereka, katanya orang-orang ini mengacau kota kita ini. Karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Coba renungkan, seandainya Anda yang diperlakukan seperti Paulus seperti itu. Difitnah, dituduh yang enggak-enggak, rasis. Diinterogasi, pakaian dirobek, dicambuk mungkin 40 kurang 1, 39 kali. Dipasung, di penjara bagian paling tengah, paling dalam. Maximum security. Apa yang kau lakukan? Membalas seperti yang saya katakan tadi, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Paulus bernyanyi dan berdoa. Mari kita belajar. Paulus hanya berdoa dan bernyanyi tengah malam. Sampai kemudian gempa terjadi, penjara pun pintu-pintunya terlepas. Kuncinya terlepas, pasungan terlepas. Kepala penjara berpikir, tawanan sudah kabur, ia berusaha bunuh diri. Tapi Paulus bilang, tahan, kami semua ada di sini. Kepala penjara membawa Paulus dan Silas ke rumahnya. Mengobati dan memberi mereka makan. Malam itu, kepala penjara dan seluruh isi rumah tangganya diselamatkan oleh berita firman Tuhan. Esok harinya pembesar-pembesar mendengar kisah tentang gempa ini. Penjara terbuka berkata, udah lepaskan itu orang. Waktu kepala penjara bilang, pergilah kamu. Paulus bilang, nanti dulu. Tidak boleh seorang warga negara Roma diperlakukan seperti ini. Ia punya hak membela diri di pengadilan. Ia mau pakai jalur hukum. Karena seorang warga negara Roma harus diadili secara fair. Tidak boleh dipukul tanpa pengadilan yang benar. Waktu pembesar-pembesar mendengar Paulus adalah warga negara Roma yang terhormat, ketakutanlah mereka. Mereka datang meminta maaf. Jalur hukum dibatalkan. Kalau memang bisa berdamai, maka berdamailah.
Paulus mengampuni para pembesar, para pejabat-pejabat itu. Dalam Roma 12 ayat 19 yang menulis, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Paulus bisa membalas, Paulus bisa bertindak dalam jalur hukum, tapi Paulus mengkesampingkan itu waktu orang minta maaf kepadanya. Sudah dikasih oleh Tuhan, pengampunan perlu sebuah kesadaran. Kesadaran bahwa diri kita pun bukan orang yang sempurna. Dalam Matius pasal 7 ayat 1, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ayat 3, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tak engkau ketahui. Banyak orang menuding orang lain banyak kesalahan, kekurangan, padahal dirinya jauh lebih banyak lagi. Sebelum engkau menghakimi, sebelum engkau memfitnah, menuding seseorang, pikirkanlah apakah engkau lebih baik dari mereka. Mari kita belajar mengampuni, kita pun tidak lebih baik dari sesama kita. Mereka berbuat sesuatu, kita pun berbuat yang lain tanpa orang tahu. Dalam pikiran kita, dalam hati kita, angan-angan kita yang tak kelihatan, dan bawah sadar kita mengendap kebencian, kemarahan, kepahitan, dan segala macam. Selumbar itu benda kecil seperti serat bambu yang seringkali mungkin masuk di mata atau apa. Nah, seringkali terlihat di mata orang lain hal-hal kecil seperti selumbar, padahal balok di mata kita besar tidak kita tahu. Sehingga oleh Tuhan, dalam Matius pasal 18 ayat 24-35 ada perumpamaan tentang seorang hamba yang punya hutang 10.000 dinar. Nggak usah pusing dengan soal dinar. Dinar itu upah pekerja seorang harian, satu hari. 10.000 saja angkanya. Waktu tuannya minta ia bayar, kapan bayar? Ia ketakutan, dia menangis, minta maaf, minta ampun. Belum bisa membayar. Akhirnya majikannya berbelas kasihan, sudah dimaafkan saja, di write off, hapus saja. Ia keluar dari rumah, ketemu temannya punya utang cuma 100 dinar. 100 lebih kecil. Hutangnya 10.000 diabaikan oleh majikannya, dihapus. Ia kemudian nagih itu orang yang punya hutang 100 dinar. Kapan bayar? Dipegangnya kerah jubahnya. Kemudian dicekeknya itu orang. Sehingga oleh Tuhan, ini yang sering kali terjadi dalam hidup kita. Melihat selumbar di mata orang lain. Melihat cileh di mata orang lain. Nggak lihat matanya belekan juga lebih jelek. Balok lebih gede. Sehingga oleh Tuhan, perlu kasih yang sempurna. Bukan lagu. Kasih yang sempurna, 1 Korintus pasal 13 ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu. Kasih percaya segala sesuatu. Kasih mengharapkan segala sesuatu. Kasih sabar menanggung segala sesuatu. Di kota Korintus pun ada perpecahan. Ada orang yang penghakiman. Ada orang yang ngefans sama Paulus. Ada orang ngefans sama Apolos. Timbul perpecahan, timbul keributan. Nah, inilah kemudian Paulus mengajar tentang kasih yang sempurna. Kasih agape yang ditulis di sini. Bukan kasih erotis, romantis yang terbatas oleh usia. Bukan kasih phileo antar saudara yang pecah karena masalah uang warisan. Kasih Allah yang sempurna seperti yang tertulis dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih dalam kurung agape akan dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Ia berikan yang terbaik bagi kita supaya barang siapa itu orang berdosa, yang terburuk dia terima. Supaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Berikan yang terbaik, terima yang terburuk, mengharapkan yang terindah. Itu kasih yang ditulis dalam Alkitab untuk kita lakukan, kasih pengampunan. Bukan hidup dalam penghakiman, tetapi zaman sekarang kita melihat bahwa kasih sudah terdistorsi. Sudah
punya arti mana lain, tergradasi, udah melorot maknanya. Sudah kena erosi, terkikis habis. Kenapa? 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan 2, hari-hari terakhir ada masa yang sulit, masa yang sukar, menjijikan, menakutkan. Kenapa? Manusia cinta diri sendiri. Yang kedua, cinta uang. Cinta diri, kata orang Yunani, diri itu ego, maka muncul istilah egois. Orang boleh punya istilah diri itu self, maka timbullah istilah selfish. Dari kata selfish timbullah kata selfie. Siapa sih selfie? Apa kerjanya orang selfie? Cuma begini aja. Apa yang dilihat kalau selfie itu? 4L, lo lagi. Nggak lihat orang lain, cuma aku yang paling ganteng, aku yang paling kasep, aku yang paling cantik, aku yang paling hebat, aku yang paling kaya, aku yang paling beruntung, aku yang nomor 1. Cuma itu saja yang dilihat. Ini yang menimbulkan penghakiman, menimbulkan gesekan-gesekan di tengah kehidupan sosial dan rumah tangga. Kasih yang sempurna itu dikatakan menutupi segala sesuatu. Kita hidup dalam zaman, kata Profesor Sorokin dari Harvard, we are living in a no-love society. Hidup di tengah dunia masyarakat yang tidak mengenal cinta. Cinta, sayang, kasih sudah tererosi maknanya. Sudah tergradasi, berkurang. Sudah mengalami distorsi. Maknanya sudah lain. Padahal identik. Cinta, sayang, kasih. Coba tanya anak muda, apa arti cinta? Cuma cincin yang diminta. Ada matanya lagi gambar 8, 10, 100 karat. Baru pacaran seminggu panggil udah yang. Apa sih sayang? Kepala peang. Sesaku melayang. Pacaran kan pizza mesti dibayar. McDonald mesti dibayar. Bensin mesti dibayar. Isi saku melayang, itu sayang. Ibu-ibu punya versi lain tentang kasih. Dia suka bilang sama suaminya, kalau sayang, kalau cinta, kalau ngomong jangan pakai mulut yang terbuka dong. Katanya, lu habis pakai apa? Dompet yang terbuka. Maka istilah kasih menjadi buka dompet sampai bersih. Cinta, sayang, kasih sudah tergradasi, sudah tererosi. Maka hidup zaman paradoks. Gedung makin tinggi, moral makin rendah. Perhiasan makin mahal, harga diri makin murah, jalan makin lebar, pikiran makin sempit, rumah makin besar, cinta makin kecil. Seorang suami pergi ke toko beli dompet, beli tas, tanya, itu berapa? Oh 2 juta harganya, kulit ular, kata begitu. Wah mahal. Yang ini berapa? Ini 1 juta. Kulit apa? Kulit buaya. Waduh mahal juga. Enggak ada yang lebih murah. Ada berapa? Goban. Nah itu yang goban saja. Dari kulit apa? Kulit pisang. Mau ngasih aja. Mesti terus dicari yang paling murah. Saya tahu nggak punya duit atau memang pelit. Mari kita belajar tentang kasih yang besar, kasih agape, menutupi segala sesuatu. Cinta yang besar seperti Allah mengasihi kita. Lihat pasangan yang luar biasa ini. Nick lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Betapa sengsaranya hidup. Cobain di rumah, kalau bangun jangan pakai tangan, tangannya gini aja. Bisa nggak bangun kemudian sebebas-bebasnya senang. Bisa nggak pakai baju tanpa tangan. Bisa nggak jalan tanpa kaki. Nick remaja hampir bunuh diri, putus asa, lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Tapi kemudian dia berubah pikirannya setelah kenal Tuhan. Seorang motivator yang luar biasa, ketemu jodoh. Gadis Jepang, produktif lagi anaknya 4 tuh. Yang jomblo-jomblo jangan takut. Yang masih punya tangan, punya kaki, apalagi jangan takut. Yang gak punya tangan, kaki aja, punya istri yang cantik. Ya? Jangan takut, menutupi segala kekurangan. Ia tidak melihat tangan yang tidak ada, kaki yang tidak ada. Cinta menutupi kekurangan. Itulah pengampunan dalam hidup kita. Tidak melihat keburukannya, tetapi melihat something dalam diri orang itu.
Percaya segala sesuatu. Kata percaya itu tindakan karena orang melihat yang baik maka percaya. Orang jual obat, meyakinkan baik obatnya. Dia percaya, dia beli. Barang apapun yang dipromosikan kalau dia pikir baik, ya percaya, ia beli. Itu percaya. Ada sesuatu yang baik. Dalam pengampunan kita harus percaya ada sisi yang baik dari setiap orang. Jangan hakimi anakmu tak bisa apa-apa karena nilainya hanya 3, hanya 2, hanya 4. Kalau 9 anak mama, 10 anak papa. Di Samsu anak siapa? Ya ulangannya 2 kanji itu. Ulangannya 3 Sam, ulangannya 4 di Samsu jadinya. Dunia terang benderang karena seorang anak idiot. Seorang anak bodoh yang menemukan lampu pijar namanya Thomas Alva Edison. Waktu kecil ia sebenarnya memang dianggap idiot oleh gurunya. Kenapa? Serba ketinggalan, serba lambat, nggak bisa apa-apa. Satu hari gurunya nulis surat, kepala sekolahnya, bawa untuk mamamu ke rumah. Si Thomas pulang ke rumah kasih surat ini sama mamanya. Mamanya baca, air mata mengalir di pipinya. Si Thomas bingung, Ma, surat apa itu? Oh, sekolah bilang begini, kau anak jenius. Sekolah nggak bisa ngajarin kamu, nggak mampu lagi. Carilah sekolah lebih hebat, agar anaknya lebih hebat lagi. Mulai sekarang, mama akan ngajar kamu. Lahirlah seorang jenius, Thomas Alva Edison. Setelah dia sukses, jadi pengusaha, bisnismen. Mamanya meninggal dunia. Si Thomas membersihkan barang-barang mamanya di kamar, di gudang. Ia ketemu dengan itu amplop coklat yang puluhan tahun yang lalu ia bawa pulang dari sekolah. Ia penasaran, ia buka, ia baca. Thomas seorang anak idiot. Anak bodoh yang tak bisa diajar lagi. Silahkan cari sekolah lain. Thomas nulis komentar di bawah surat itu. Aku Thomas Alva Edison, anak idiot. Anak bodoh. Aku menjadi jenius dalam abad ini karena seorang ibu yang luar biasa. Ibu-ibu jangan hakimi anakmu bodoh karena hanya nilai ulangannya saja. Kamu tidak tahu passionnya ada di mana dia, bakatnya ada di mana, mau apa. Ada sisi baik dari setiap keburukan. Lihat yang baik itu dan kembangkan, temukan bakatnya, temukan passionnya. Temukan mau apa dia dalam impiannya yang akan dikejar. Jangan hanya lihat nilai ujiannya saja. Itu enggak terlalu penting. Mau 2, mau 3, mau 4, mau 5. Enggak masalah. Bisa jadi orang besar. Seperti Thomas Alva Edison. Percaya segala sesuatu. Ada kebaikan dalam setiap hal-hal yang buruk. Cinta itu mengharapkan segala sesuatu. Kata mengharapkan Elpizo itu artinya mengharapkan yang terindah. Apa harapanmu dari seorang istri, hai suami-suami? Apa harapanmu, hai istri-istri seorang suami? Apa harapanmu dari seorang orang tua, hai anak-anak? Apa harapanmu dari seorang anak, hai orang tua? Seorang istri di Korea, namanya Sun Oh, mengalami KDRT, dipukul, diludahi, ditendang, dihina, dibully. Sun Oh sakit hati. Dia pikir suaminya enggak cinta dia lagi, enggak peduli lagi. Dia cari seorang petapa, seorang guru bijak dan bilang, Suhu, berikan aku obat agar suamiku jatuh cinta kepadaku lagi. Berikan aku obat yang mujarab, obat cinta. Obat pelet mungkin kalau sekarang di sini itu. Suhunya teman tersenyum saja. Aku bisa sih membuat ramuan yang hebat. Tapi syaratnya berat. Seperti apa? Carikan aku sehelai kumis harimau, bukan kumis kucing. Kumis harimau. Di mana? Tuh di sana gunung sebuah goa, ada harimau yang ganas. Cabut sehelai kumisnya. Bawa kepadaku, aku akan ramu itu jadi obat yang mujarab agar suamimu jatuh cinta lagi. Wah, Sun Oh ketakutan. Empot-empotan dia memikirkan, kamu mendekatin harimau, jangan kamu nyabut kumisnya, dekat aja takut. Tapi ia berusaha sebaik-baiknya, tiap hari ia bawa makanan, taruh di depan goa itu. Daging atau makanan yang enak, kemudian ia pergi lagi.
Tapi ya dari jauh lihat, besoknya bawa lagi, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, terus ia bawa, sampai kemudian ia berani meletakkan itu makanan masuk ke dalam goa, di tengah-tengah goa agar itu si harimau-nya keluar. Dia berani terus bawa sampai kemudian di hadapan sang harimau. Ia berani memeluk sang harimau, mengusap-ngusap kepalanya, mengelus-ngelus badannya. Setelah jadi friend, jadi hopeng. Saya bilang sama si harimau, bolehkah aku mencabut sehelai kumismu? Si harimau cuma mengangguk saja. Dia sudah kenyang dengan makanan yang dimakan tiap hari. Sudah senang dengan sehelai kumis harimau. Ia pulang kembali ketemu dengan sang guru. Dia bilang, guru, udah ketemukan ini bawa sehelai kumis harimau yang galak yang kau tunjukkan. Gurunya bingung, gimana caranya kok bisa? Ya cerita, berbulan-bulan aku bawa makanan, aku jinakkan itu harimau sampai aku dekat, aku peluk, aku usap-usap. Gurunya tersenyum, ia keluar kemudian pergi ke kali, di pinggir kali ia buang itu kumis harimau. Sun Oh-nya marah dan menangis, guru kenapa kau buang itu kumis yang sangat susah aku cari dan aku dapatkan. Gurunya bilang, kalau kau bisa menaklukkan seekor harimau yang galak, yang ganas, kenapa kau tak bisa taklukkan suamimu? Bercakaplah dengan lembut. Usaplah kepalanya. Elus-elus badannya, berbicara lemah lembut. Tinggal Tuhan, hai istri-istri. Jangan bilang sampai di sini saja kau ke barat, aku ke timur. Sampai di sini saja kau depan, aku ke belakang. Sampai di sini saja cukup penderitaanku. Harapkan yang terbaik dari suamimu. Harapan yang terbaik dari istrimu, dari anak-anakmu, dari orang tuamu. Cinta mengharapkan yang terindah. Bukan hanya itu saja, sabar menanggung segala sesuatu. Kata sabar itu to stay under. Hupomeno dalam bahasa Yunani. Stay under apa? Berada di bawah apa? Tekanan, beban, itu sabar. Dia bertahan, dia tekun, diam di sana. Tidak menjerit, tidak mengeluh, tidak menjerit kemudian bunuh diri atau segala macam. Stay under. Sehingga oleh Tuhan, kembali lagi rumah tangga, banyak istri mengalami KDRT dan kesusahan. Ada istri lagi yang senantiasa dapat KDRT dari suaminya, ditonjok, dipukul, tetapi ia cuma tersenyum saja. Dimaki, ia tersenyum saja. Ditonjok, ia tersenyum saja. Suaminya bingung, dia bilang, kamu ditonjok tersenyum, dimaki tersenyum. Apa sih rahasianya? Aku cuma gosok WC aja, katanya begitu. Loh, gosok WC gimana? Aku gosok WC pakai sikat gigimu, katanya begitu. Bukan sabar, ini membalas juga sebenarnya berbahaya kan? Masa WC digosok pakai sikat gigi? Belajar kasih agape mengampuni. Lepaskan pengampunan, jangan ada kemarahan, jangan ada kepahitan, jangan ada kebencian. Berkat akan tertunda karena hal-hal seperti itu. Nelson Mandela, seorang tokoh besar di dunia, pemenang Nobel tahun 93. Presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan tahun 94 sampai 99. Sudah menerima gelar kehormatan selama 40 tahun, lebih dari 260 gelar kehormatan. Doktor-doktor dari universitas terkenal seluruh dunia. Apakah Anda tahu, dia 27 tahun di penjara, dibully, disiksa, masuk tahanan ruangan berkaca yang rusak sehingga waktu masuk ini bayangannya rusak semua. Terima siksaan, terima tekanan, terima kesakitan. Apa Nelson Mandela menangis atau kemudian membalas? Tidak. Ia bergerak terus, mengubarkan semangat melawan apartheid. Perbedaan kulit hitam dan kulit putih. Bertahun-tahun, berabad-abad Afrika Selatan dikuasai oleh orang kulit putih. Orang hitam tak punya hak di sana. Setelah Mandela bergerak bersama dengan rakyatnya, merdekalah mereka. Di saat pelantikan tanggal 10 Mei 94, Mandela bilang, sudah tiba saatnya pemulihan, penyembuhan luka. Tidak boleh lagi, jangan pernah negara kita yang indah ini dirusak oleh saling tindas, saling bermusuh, menuju kehancuran. Cukup satu term saja 5 tahun. Mandela tidak boleh pilih lagi. Ia keliling dunia kemudian terus mengubarkan semangat kemerdekaan, semangat persaudaraan, cinta kasih sayang, melawan AIDS. Maka diberi gelar Madiba, Bapa yang terhormat. Sehingga oleh Tuhan malam hari ini,
Masih adakah kebencian dalam hatimu kepada seseorang? Masih kau merasa lebih baik dari orang lain sehingga menghakimi? Atau engkau sedang dihakimi, sedang difitnah, sedang bikin susah, dibikin sakit hati? Malam hari ini mari kita belajar melepaskan roh pengampunan. Saya nulis sebuah buku namanya Stairway to the Star. Ini buku tentang karakter kedewasaan, orang dewasa yang bisa mengampuni. Orang dewasa rohani yang bisa melepaskan pengampunan, mempraktekkan kasih sayang. Kisah Mandela ada di sini, Anda baca nanti. Kisah kasih agape yang sempurna, bagaimana dipraktekkan kepada semua orang. Itu menjadi puncak kedewasaan, tandanya mengasihi semua orang. Saya bertanya, siapa yang suka baca di barisan sini? Yang suka baca? Cuma satu di belakang. Barisan sini yang suka baca berapa orang? Hanya 3 orang. Sebelah kanan yang suka baca berapa orang? Enggak kelihatan. Oh, ada juga di belakang. Parah juga ya. Yang suka makan berapa orang? Nah, ini masalahnya. Jemaat sukanya makan melulu. Makan tuh gedein perut. Baca pengajaran firman Tuhan. Ini buku ke-7 yang saya tulis tentang pengajaran firman Tuhan, kedewasaan karakter. When character is lost, all is lost. Jangan hilang karaktermu untuk menjadi orang dewasa yang mengampuni, yang mengasihi sesamamu. Baca buku ini, nggak tahu masih ada sisa itu di luar, nanti ada di belakang sana. Tuhan memberkati.